Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Ayu Kirani Ari Anggrani, absen 1 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Kamala Putri Santosa, nomor absen 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silu Putu Caca Pratnya Suari Putri, saya absen 42 dari kelompok 3 Geografi. Halo semua, perkenalkan nama aku Niputra Saputri, nomor absen 32 dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Kadek Putra Utama dari kelas 10L nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Widadinata, nomor absen 14. Di sini kami akan membahas bagaimana sih interaksi epirogenesis itu. Gerak epirogenesis adalah gerakan tektonik vertikal pada permukaan bumi yang berlangsung lambat dan meliputi wilayah yang luas. Gerakan ini dapat berupa naik atau turunnya daratan. Gerak epirogenesis berbeda dengan gerak orogenesis, yang dimana gerak orogenesis merupakan tektonik horizontal yang membentuk pegunungan. Sedangkan epirogenesis lebih ke menekankan pergerakan vertikal, yang dimana menyebabkan perubahan pergerakan permukaan bumi secara perlahan-lahan. Proses ini berlangsung dalam skala waktu yang lama, bahkan hingga jutaan tahun. Gerakan epirogenesis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk isostasi atau penyesuaian keseimbangan kerak bumi, penumpukan sedimen, dan aktivitas magma di bawah permukaan bumi. Ketika terjadi penumpukan yang masif, seperti adanya berat tambahan tersebut, dapat menyebabkan penurunan permukaan bumi di daerah tersebut. Sebaliknya, hilangnya beban seperti karena erosi dapat menyebabkan pengangkatan permukaan bumi. Divergen merupakan pergerakan antara dua lempeng bumi yang saling berjauhan. Pada gerak divergen terjadi suatu gaya yang bekerja yang disebut dengan gaya tarik atau tensional. Gerak divergen dapat terjadi pada lempeng samudra maupun lempeng benua. Dampak yang dapat disebabkan oleh gerak divergen yaitu terbentuknya retakan atau celah pada kerak bumi, di mana celah tersebut akan diisi oleh magma yang kemudian akan mendingin lalu memadat sehingga membentuk batuan baru, di mana proses itu dapat disebut dengan pemekaran dasar laut. Mengenai ciri-ciri divergen, yang pertama yaitu munculnya retakan-retakan yang akan menjadi jalur keluarnya magma. Yang kedua, magma naik ke permukaan dan akan mendesak ke permukaan bumi. Yang ketiga yaitu terbentuknya permukaan baru. Yang kedua yaitu terjadinya jalur vulkanisme. Dan yang terakhir yaitu terjadinya gempa bumi. Contoh-contoh dari divergen. Yang pertama yaitu adanya gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dan lempeng Amerika yang terjadi di bagian selatan. Yang kedua yaitu munculnya pulau-pulau vulkanik di tengah-tengah Samudra Atlantik. Yang ketiga yaitu munculnya celah tanggul dasar samudra di Laut Atlantik. Dan yang keempat yaitu Laut Merah dan Laut Sempit yang berada di area Teluk California. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya punggung bukit tengah dasar samudra atau yang bisa disebut dengan Mid-Atlantic Ridge. Konvergen merupakan pergerakan dua lempeng yang saling mendekati dan dapat memicu tumbukan antar lempeng. Gerak tersebut menyebabkan terbentuknya palung laut dan deretan gunung berapi. Contoh dari subduksi yaitu Palung Mariana yang berada di Kepulauan Mariana. Abduksi adalah proses geologi dan salah satu batas antar lempeng di antara kerak benua dan kerak samudra, di mana kerak benua ini menunjam di bawah kerak samudra. Penunjaman tersebut terjadi karena perubahan dari batas lempeng divergen menjadi konvergen, yang kemudian penunjaman tersebut mengakibatkan kerak benua berbenturan dengan kerak samudra. Selanjutnya ada kolisi. Kolisi adalah pergerakan konvergen antara lempeng benua dengan lempeng benua, atau pergerakan antara dua lempeng yang sama yang saling bertabrakan. Kedua lempeng tersebut memiliki massa jenis yang sama, sehingga membentuk pegunungan lipatan yang sangat tinggi, contohnya seperti pegunungan Himalaya. Transform adalah pergerakan lempeng
yang bergerak saling berpapasan dan bergesekan, tapi berwarna arah. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus. Gerakan transform menghasilkan sesar mendarat atau bisa disebut dengan gorge dan garben. Untuk benda alam yang terjadi akibat gerak transform yaitu sesar San Andreas di California dan sesar Semongko di Pulau Sumatera. Batas transform terjadi akibat antar lempeng tektonik yang bergesekan secara horizontal. Pergerakan transform dapat mengakibatkan gempa bumi, menggeser batuan, dan menciptakan punggung bukit dan lembah di sepanjang sisi patahan. Aktivitas tektonisme dapat membawa dampak pada kehidupan manusia. Pergerakan kerak bumi dapat membentuk berbagai pegunungan dan lembah sedimen. Terjadinya tekanan, renggangan, dan deformasi kerak bumi dapat memicu terjadinya erosi, tanah longsor, dan sedimentasi. Selain itu, tektonisme dapat memicu bencana yang lebih besar, seperti gempa dan tsunami. Selain dampak negatif, aktivitas tektonisme memiliki dampak positif, antara lain terbentuknya kantong-kantong mineral, minyak, dan gas alam. Mineral-mineral tersebut berasal dari cekungan dan lempeng dan lipatan lempeng.